Halo, pada video ini saya ingin menjelaskan satu model pembelajaran yang kami bangun dan jalankan selama 2 tahun terakhir di kompetensi keahlian DKV, yaitu Unified Creative Learning Ecosystem atau UCLE. Kenapa model ini lahir? Karena ada masalah nyata dalam pembelajaran DKV. Di SMK, kita tidak hanya ingin siswa mampu menggunakan software atau tools akan selalu berubah. Yang lebih penting adalah nalar design, sense of art, problem solving, dan kesiapan masuk industri kreatif. Di sekolah berbasis pondok, ada tantangan tambahan. Siswa menjalani dua sistem sekaligus, sekolah formal dan pendidikan kepesantrenan. Artinya, beban kognitif mereka tinggi, waktu istirahat terbatas, dan ruang untuk mencerna materi juga terbatas. Di sisi lain, pembelajaran DKV sebelumnya menggunakan banyak aplikasi yang berbeda. Desain grafis menggunakan satu software, animasi menggunakan software lain, presentasi menggunakan aplikasi yang juga berbeda. Dampaknya cukup terasa, banyak waktu habis untuk adaptasi tools. Guru sulit melakukan monitoring karena harus berpindah komputer, proyek tidak terintegrasi, file sulit di-tracking. Dan yang paling krusial, fokus siswa bergeser ke teknis software, bukan ke cara berpikir desain. Di titik itu, kami menyadari yang perlu diubah bukan hanya medianya, tetapi sistem pembelajarannya. Dari sinilah UCLE lahir, yaitu model pembelajaran DKV berbasis satu ekosistem cloud dengan satu platform sebagai pusat arsitektur pembelajaran. Pendekatan ini juga selaras dengan arah industri kreatif saat ini. Industri bergerak menuju cloud collaboration, real-time feedback, dan workflow integration. Bahkan mulai memanfaatkan AI-assisted workflow. Dalam pemetaan kami terdapat 4 mata pelajaran yang saling terhubung dalam satu ekosistem pembelajaran, yaitu sketsa ilustrasi, komputer grafis, motion grafis atau animasi, dan desain publikasi. Model kerja yang kami gunakan adalah estafet kompetensi, artinya fondasi teknis dipelajari satu kali di awal, lalu dikembangkan secara bertahap di setiap mata pelajaran. Sebagai contoh, pada mata pelajaran pertama, siswa mempelajari workspace dasar. Pada mata pelajaran berikutnya dilanjutkan dengan grid system, typography tools, dan color system. Selanjutnya berkembang ke komponen, auto layout, dan dasar prototyping. Setiap mata pelajaran tidak mengulangi materi, tetapi melanjutkan fondasi yang sudah dibangun sebelumnya. Saya mengilustrasikan bagian kecil materi fondasi ini sebagai atom yang kemudian membentuk molekul pemahaman yang lebih utuh. Pendekatan ini terinspirasi dari konsep Atomic Habits dalam buku karya James Clear. Sistem ini berjalan dalam dua skema implementasi. Pertama, ketika kompetensi diampu oleh satu guru, distribusi materi dapat diatur langsung dan estafet berjalan secara linear. Dua, ketika kompetensi diampu oleh beberapa guru, diperlukan koordinasi pembagian materi, fondasi, serta sinkronisasi timeline agar tidak terjadi lompatan materi. Model estafet ini bukan sekedar kolaborasi informal, ini adalah disiplin sistem yang terstruktur. Setelah fondasi teknis dikuasai, tools tidak lagi diajarkan berulang. Yang berkembang adalah penerapannya dalam proyek. Semua aktivitas seperti desain visual, sistem desain, prototyping, simulasi animasi dasar, presentasi hingga manajemen proyek dilakukan dalam satu lingkungan kerja yang konsisten. Guru dapat melakukan monitoring secara real-time, memberikan komentar langsung, dan siswa dapat mempelajari arsitektur desain yang dibuat oleh guru maupun teman sekelasnya. Selain itu, akses terhadap komunitas global juga membuka referensi tren desain terbaru. Hal ini membuat siswa lebih dekat dengan realitas industri kreatif. Dalam pemetaan kami, platform yang memenuhi kebutuhan ekosistem ini adalah Figma. Untuk memperkuat implementasi nyata, kami juga membentuk organisasi internal siswa bernama Media Kreatif MIPA. Organisasi ini berfungsi sebagai laboratorium praktik industri skala sekolah. Di dalamnya terdapat pembagian peran seperti koordinator proyek, tim desain, tim dokumentasi, dan tim publikasi. Alur kerja mengikuti proses profesional, mulai dari brief, diskusi konsep, produksi, review, revisi, finalisasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, pembelajaran dan produksi nyata berjalan dalam satu ekosistem. Hasilnya cukup terukur. Metode ini juga kami terapkan dalam ujian kompetensi keahlian. Pada tahun pertama implementasi, hasilnya sudah menunjukkan peningkatan. Pada tahun berikutnya, meningkat secara akumulatif karena kolaborasi antar guru dan siswa semakin aktif.
Perbedaan utama dari model ini adalah perubahan orientasi pembelajaran. Siswa tidak lagi tools oriented, tetapi creative oriented. Mereka lebih fokus pada esensi setiap mata pelajaran dan mampu mengaitkannya dengan kebutuhan industri nyata. Sebelum UCLA, adaptasi satu software bisa memakan waktu hingga 2-3 minggu. Dalam 1 tahun, biasanya ada beberapa software berbeda. Total waktu adaptasi bisa mencapai 6-8 minggu. Setelah UCLA diterapkan, fondasi teknis dapat diselesaikan dalam sekitar 3 minggu di awal, tanpa pengulangan adaptasi. Efisiensi waktu adaptasi teknis mencapai sekitar 50-60%. Penyelesaian proyek juga lebih cepat, dari rata-rata 3 minggu menjadi sekitar 2 minggu. Sekitar 70% proyek siswa kini layak digunakan untuk kebutuhan resmi sekolah. Portfolio mereka juga menjadi lebih terstruktur. Secara konseptual, kebaruan UCLA terletak pada integrasi sistemiknya. Model ini bukan sekedar project-based learning, bukan hanya kolaborasi antar mata pelajaran, dan bukan sekedar penggunaan satu aplikasi. UCLA menyatukan fondasi teknis, kurikulum, manajemen proyek, dan kolaborasi digital dalam satu arsitektur pembelajaran yang utuh. Kedepan, kami berkomitmen mengembangkan dokumentasi teknis dan panduan implementasi UCLA, khususnya untuk SMK dengan kompetensi keahlian DKV. Selain itu, kami juga merencanakan pembangunan platform website pembelajaran Figma sebagai pusat tutorial dan referensi bagi siswa.